pemirsa, saat ini saya sedang berada di Imam Center atau Indonesian Muslim Association in America di Silver Spring, Maryland, di mana sekitar 1.500 umat muslim yang sedang merayakan hari lebaran Idul Fitrinya kali ini sholat bersama dalam 3 shift yang berlangsung di Imam Center ini. Ini adalah kali pertamanya ketika Imam Center membuka kembali masjid mereka untuk memberikan kesempatan bagi umat muslim di daerah Washington DC, Maryland, dan Virginia sekitarnya untuk bisa melakukan ibadah sholat id bersama. Dan kegiatan yang dilakukan secara bergelombang ini memang memungkinkan bagi warga muslim yang ada di daerah ini untuk datang beribadah secara aman. Namun walaupun memang tidak ada protokol kesehatan yang pasti dari pemerintah setempat, Dewan Masjid mengharuskan bagi para jemaah yang datang untuk melakukan ibadahnya kali ini harus menggunakan masker terlepas dari status vaksinasi mereka. Antusiasme warga pun cukup meningkat walaupun kali ini lebaran di Amerika Serikat itu jatuh pada hari Senin, sehingga membuat sebagian orang itu harus mengambil cuti, mungkin cuti setengah hari ataupun cuti penuh hari untuk bisa menghadiri kegiatan sholat id maupun juga gathering atau halal bihalal yang dilakukan oleh rekan dan keluarganya. Selain sholat id, memang yang paling ditunggu-tunggu adalah kesempatan untuk halal bihalal bersama dengan warga muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Namun kali ini kegiatan halal bihalal baru akan dilakukan seminggu setelah lebaran atau sholat id ini dilakukan. Dan kegiatan itu nanti juga akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di mana kartu vaksinasi harus ditunjukkan dan penggunaan masker juga harus ditunjukkan. Dari Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden beserta dengan Ibu Negara Jill Biden juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muslim di Amerika Serikat dan di seluruh dunia atas perayaan Idul Fitri dan perayaan Ramadan kemarin. Dan Gedung Putih juga kembali melakukan kegiatan perayaan Idul Fitri di Gedung Putih setelah sebelumnya selama 2 tahun sebelumnya dilakukan secara virtual, dan kali ini mereka akan mengundang tokoh-tokoh Muslim Amerika yang berkontribusi kepada masyarakatnya. Dan pemirsa, itu tadi laporan tentang keadaan atau kondisi lebaran di Amerika Serikat yang kembali menuju normal. Saya Virginia Gunawan dari Silver Spring, Maryland beserta tim VOA mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran di negara dengan jumlah muslim yang hanya sekitar 1% tentu tidak semeriah dengan di Indonesia. Di kawasan ibu kota Washington DC dan sekitarnya, diaspora Indonesia terbantu dengan kehadiran masjid komunitas, di mana warga bisa berkumpul dan beribadah bersama. Tapi biasanya masih ada yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik-baik, apa kabar? Udah semua? Udah siap ya pesanan saya? Udah siap-siap. Nah, ini dia, ketemu dengan orang Indonesia dan ketemu dengan kue khas Lebaran. Sejak 12 tahun lalu, Adiwi Ayundari, diaspora Indonesia yang tinggal di Rockville, Maryland, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Diwi selalu menghiasi berbagai hari besar, terutama Lebaran Idul Fitri. Di atas meja ini tersaji 7 macam kue kering, nastar, kastengel, putri salju almond, sagu keju, lidah kucing, semprit coklat, dan lapis Surabaya. Semuanya ini Diwi kerjakan sendiri. Nastar, dan paling lama bikinnya nastar. Paling Satu loyang itu aja saya bikin itu 2 jam sendiri. Nggak rame-rame ya sendiri? Sendiri. Yang rame-rame ini nih sama suami. Cuman ini aja. Untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Diwi membuat sekitar 200 kotak pesanan pelanggan, termasuk juga ada yang dikirim keluar kota. Setiap tahun saya kesini selalu pre-order dengan Diwi. Nanti sudah dekat Lebaran, kayak 3 hari sebelum Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran, saya pick up ke rumahnya. Belanja kue kering sudah, sekarang kita lihat kesibukan lain persiapan Lebaran. Menjelang Lebaran nih, stoknya datang baru untuk pelanggan-pelanggan setia warung Indonesia, bukan warung ya, Indonesian Market punya Ibu Campbell. Itu di dalam truk masih ada itu. Oh, 2 palet tuh? Iya, itu di dalam truk. Di toko kelontong Indonesian Market, sibuk dengan stok yang baru datang dari Indonesia. Persiapan Lebaran ini palet ke-3 ke-4 yang datang ini. Toko ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bumbu-bumbu hingga produk makanan Indonesia. Saya beli ketupat untuk sate, terus beli kecap sama daun segala gitu. Bumbu makanan tradisional seperti opor, rendang, gulai, dan kelengkapan lainnya banyak dicari menjelang Lebaran. Toko Indonesia Market juga menjual kue Lebaran. Pesananku
khusus ada juga, kue-kue lebaran. Terus tapi kebanyakan orang beli langsung karena kita ada kue-kuenya lengkap. Dari Washington DC, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA.